Antara perintah manusia dan perintah Tuhan, manakah yang kita utamakan? Tuhan hanya menyuruh untuk lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 35b. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Lukas 10 ayat 2a. Tuaian yang siap untuk dituai tetapi bukan hasil kerja keras kita, bukan hasil usaha kita, tetapi pengusahanya adalah Bapa kita yang di sorga. Adakah hati kita tergerak untuk hal ini? Kita mengira bahwa ladang-ladang itu jauh di sana. Kita mengira bahwa ladang-ladang itu jauh dari kita. Padahal ladang-ladang itu dekat dengan kita. Ladang-ladang itu adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di kiri kanan muka belakang kita, orang-orang yang kita kenal di dunia nyata, orang-orang yang kita kenal di dunia maya. Mereka butuh kita, mereka butuh perhatian dan kasih sayang kita, belas kasihan kita, yaitu belas kasihan perhatian dari Tuhan Yesus melalui hidup kita, diri kita. Mereka butuh senyum kita, mereka butuh kata-kata kita. Berikanlah kepada mereka bahasa kasih dan bukan bahasa kasar, bukan pula bahasa sindiran, bukan pula bahasa-bahasa binatang. Berikanlah kepada senyum, dan ketika mereka sudah memiliki senyum dari Tuhan, ketika mereka sudah memiliki sukacita, mendapatkan damai sejahtera melalui kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus melalui kita, barulah kita menyapa mereka di dalam doa, di dalam firman Tuhan, dan melalui kesaksian kita. Mereka ke gereja tapi barangkali itu hanya sebagai rutinitas. Mereka kaya, mereka memiliki segalanya, mereka memiliki jabatan, tapi mereka tidak punya damai sejahtera. Mereka tidak memiliki sukacita yang dari Tuhan Yesus. Mereka sedang berjalan menuju kepada penghukuman. Mereka sedang berjalan menuju kepada jalan kebinasaan. Mereka sedang berbaris menuju pintu neraka. Dan Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita. Tuhan mengutus kita dan Tuhan memberikan tugas kepada kita. Lalu kita berdiri di depan pintu neraka itu. Tuhan menyuruh kita untuk menghalangi mereka. Jangan lagi meneruskan perjalanan itu, tetapi segeralah berbalik menuju ke jalan kebenaran, yaitu jalan menuju sorga. Tuhan menyuruh kita untuk melepaskan mereka dari jalan maut, dari kuasa maut. Tuhan menyuruh kita untuk merampas mereka dari tangan-tangan iblis yang hendak membawa mereka kepada jalan-jalan kebinasaan. Tuhan menyuruh kita untuk membelokkan arah jalan mereka, menyuruh mereka berbalik dari jalan ke neraka itu, dan menyuruh mereka berbelok balik kepada jalan menuju surga. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Betapa malangnya nasib mereka ketika mereka salah memilih. Betapa malangnya nasib kita juga ketika kita salah untuk memilih jalan. Kita salah untuk mengambil keputusan. Sebagai anak-anak muda, betapa malangnya kehidupan mereka ketika mereka salah memilih jodoh. Ketika mereka salah untuk memilih untuk hidup di dalam kehidupan bebas. Dan Tuhan tidak sembarang memilih kita. Tuhan tidak sembarang memilih penuai, tetapi Tuhan memilih orang-orang yang ikut kursus di dalam prosesnya, yaitu di dalam sekolah kehidupan, pendidikan kehidupan. Dan Tuhan juga tidak mau bekerja sendiri-sendiri. Sejak ia berada di dunia, ia tidak egois, dia tidak monopoli pekerjaan, tetapi ia bekerja sama, ia memilih murid-muridnya. Dan kini murid-muridnya tidak ada lagi. Sekarang dia memilih kita, yaitu orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia, yaitu orang-orang yang tulus dan rendah hati. Tuhan memandang kita layak. Tuhan memandang bahwa kita layak untuk menerima sabit itu. Dan Tuhan menyerahkan sabit itu di tangan kita untuk kita bekerja menuai jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Selamat menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Salam Ephata Penerobos, Tuhan Yesus memberkati.